lubang. Ada lubangnya. Kayak ini nih kalau harus gitu sih. Ada banyak lubang gitu. Buka dulunya ini biar jelas. Ya, selamat datang di Kampus Wangalus TV ya Ki Ya, ya. Kita ya, berada di sebuah makam ya Ki. Di makam di Sidoarjo Iya. teman-teman. Iya. Jadi ini kita berziarah. Iya Ki. Berziarah ini bukan siapa-siapa, ini Bapak Ompo. Iya, Ki. Bapak Ompo ini pernah jadi narasumber dan juga sesepuh di KWA Iya, ya. Ki. Iya, Ki. Dan beliaunya ini di channel kita dulu ngupas tentang apa ini? Mati suri Ki. Mati suri ya? Iya. Oh iya, ingat saya. Mati suri, dan itu videonya viral Ki. Videonya viral, Sangat betul. viral Ki, sangat dan bisa jadi trending di YouTube juga pada saat itu Ki. Dan akhirnya beliaunya ini wafat ya. Wafat, ya. Wafat sekitar berapa bulan yang lalu ini? Ya, Bapak Ompo itu wafat tahun 2020 Ki. 2020 ya? Iya, iya begitu. Bulan apa itu ya? Iya. Kita lupa itu ya. Iya, kita lupa Ki sepastinya gitu. Mungkin Oke. kita masuk ke dalam Ki. Oke, Kita yuk. mencari. Kita mencari makamnya ini. Ini ada sedikit ini ya. Ada yang hancur, ini kita mesti buat jalan agak. Yang mana ini? Kalau dari depan itu saya lebih bisa main. Oke. Tapi Dulu informasi sudah di anu ya, jadi apa itu? sudah di sini. Bikin ya? Iya, jadi informasi memang sudah di sini. Kayaknya dulu enggak begitu jauh kok. Mulai dari sini Agak sekitar sini loh kayaknya. sampai sini. Kalau ada yang penjaga yang lebih bagus, mungkin mereka bisa tahu sih. Ada? Gimana sih? Lanjut? Iya. Bapak mau cari Syaf. Ya. Ini sebagai di Alef. Wafat di Sidoarjo sih 20 Oktober ya Bapak itu ya. Berarti sudah hampir setahun ya? Iya Ki. Hampir setahun ini teman-teman. Ayo kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Khususan Bapak Bukhari Masai Samlaumul Fatihah. Iya benar, iya benar sekali. Akhirnya ketemu juga. Iya. Tahunnya beliau wafat. 23 Oktober. Iya, 23 Oktober. Dan lahirnya juga 16 Oktober ya? Iya, Jadi Oktober juga. Oktober. Ya? Jadi Bapak habis ulang tahun ya, mau ulang tahun gitu. Jadi beliau salah satu narasumber di Gua. Iya, iya, iya. Beliau Beliau sering juga ketemu kita ini ngasih nasihat-nasihat, tapi iya Ki. beliau ini nggak suka menggurui orang. Iya gitu. Ki, itu dia. Jadi lebih banyak itu diam,
Kalau di dalam visi saya itu biasanya diam dia, terus enggak apa itu, baru ditanya baru jawab. Iya, mendengarkan, mendengarkan gitu. Dia pendengar yang baik ini teman-teman. Jadi Iya. suka mengungkap informasi itu ketika ditanya aja. Dan itu pun ketika ditanya dan detail sekali dia menjelaskan sesuatu gitu. Memang orang yang diberikan pemahaman yang kuat sekali terhadap apa itu kegaiban terutama. Iya, Saya kegaiban ingat terutama juga. dan sikirulnya Bapak Ompo ini luar biasa ya Ki Iya, ya. betul. Mungkin bisa dibilang dia itu amalan-amalan di kuah semuanya itu Betul, beliau betul. sudah amalkan begitu. Betul. Bahkan saya ingat apa itu dia ini suka dengan salah satu zikir itu, tapi dalam hati Dalam zikirnya hati, suka. iya, Ki. Jadi zikir kolbu ini teman-teman. Jadi dia membuka yang namanya gerbang gaib itu dengan zikir kolbu. Terkait dengan bagaimana membuka gerbang gaib zikir kolbu ini nanti kita bahas di tempat yang Iya lainnya Ki, ya. mari Ki. Oke. Sekarang kita sudah tandanya nanti dikasih tanda itu. Oh ini. Tandanya ini ada pintu, ya kan? Jadi kalau pintunya berubah kan. Persis, nggak mungkin. Aku tadi nadanya kus. Oh enggak, ini pintu ini, gampang ini, pintu ini. Ini pintu ini nggak mungkin bergeser, jadi paling ini loh. Paling dari sana itu ya. Pintu Oh, di sana, iya. nanti paling kemungkinan ada pintu lagi Ada satu, pintu itu kan lagi. jaraknya Iya, 50 meteran tuh. Kalau pintu ini langsung, terus gampang wis. Pintu. Pasar malam kalau itu. Tadi aku ngelihat penjaga makam di sini nih. Di mana itu? Situ. Sebelum masuk pintu tadi sini. Oh yang jaga ya yang sini. Ya. Jaga ya. Bungkuk-bungkuk orang Bungkuk-bungkuk tua. ya. Kayak kakek laki-laki begitu. Hmm. Serba putih. Dari rambutnya putih, bajunya putih, bungkuk bener. Jaga. Kiri kosong, kanan. Oke lanjut. Masa tempat. Selamat siang Nyi. Ya, selamat siang Ki. Ini tadi kita barusan ziarah ya. Kiara ya Ki. Ziarah di Bapak Ompo. Iya Ki. Bapak Ompo. Bisa diceritakan ini Bapak Ompo ini sebenarnya siapa sebenarnya dulunya gitu. Bapak Ompo ya salah satu ini kayak salah satu narasumber di Kuah. Beliau ini juga seorang spiritual ya Ki yang mengamalkan banyak ilmu-ilmu. Punya ini. banyak ilmu-ilmu ya. Punya banyak-banyak ilmu. Ki. Semasa muda kita Iya, Ki. ketahui beliau ini gigih. Gigih untuk sangat, Ki. ilmu-ilmu Iya, hikmah Ki. gitu ya. Terus juga pelaku spiritual juga ya. Terus di bidang ilmu pengobatan juga waktu masih muda beliau sangat mendalami ya Ki ya. Banyak iya, menyembuhkan, terus banyak ini ya membantu orang seperti itu Ki gitu. Iya, iya. Nah, teman-teman manfaat apa yang kita ingat setelah seseorang itu atau
wafat ya Ki ya, dan apa yang kita berikan semasa hidup kita itu loh untuk orang lain gitu loh Ki. Itulah yang diingat atau di apa ya, jadi momen atau jadi suatu apa ya yang ditinggal setelah kematian kita gitu Ki. Jadi ada sesuatu yang tidak terputus di dunia ini. Iya Ki. Meskipun setelah yang bersangkutan itu wafat. Iya Ki, benar. Yang pertama ilmu yang Manfaat ya Ki. Terus anak yang soleh, ya. Terus tiga amalannya. Iya, Ki. Nah ini sangat-sangat nampak di Bapak Umpu. Jadi Bapak Umpu setelah wafat ini, beliaunya masih meninggalkan ilmu, masih meninggalkan yang namanya itu anak yang baik-baik, Iya, Ki. kayak gitu ya. Dan semoga saja beliaunya ini terus menerus berada dekat sama Allah Subhanahu wa taala kira-kira gitu ya. Ki, ya. Dan menyampaikan di Kuah itu mati suri ya Ki ya, seperti apa setelah Betul. kematian ya Ki. Setelah kematian. Iya, Ki. Dan itu jaraknya tidak lama lah setelah kita diskusi itu ya. Iya Ki. Sekian bulan gitu loh. Setahun ada mungkin Ki. Ini Oktober ini. Iya Ki. Oktober wafatnya beliau Oktober. Kita bikin konten-kontennya itu dulu bulan apa ya dulu ya? Setahun Ki. Setahun dari itu ya kontennya Konten-konten Bapak itu Opo, anu ya, 2019 iya, mungkin ya. Iya. Itu setahunan ya mungkin ya. Jadi setelah beliaunya menyampaikan tentang mati suri tersebut. Mati suri, terus tahap-tahap perjalanan spiritual Iya. setelah orang meninggal itu ya, Ki. ya. Apa aja yang perlu dilalui dan Iya. sebagainya. Dan ini beliaunya ini dulu ya, teman-teman. Jadi semasa hidup dan menceritakan itu benar-benar mati suri. Iya, Ki. 40 hari saat 40 hari lama Ki juga. lama sekali sampai akhirnya keluarganya ini kebingungan ya, tapi juga nggak terlalu stres berat keluarganya itu karena beliau ini sudah terbiasa Iya, seperti itu, sudah terbiasa dengan ini ya Ki. Iya. olah bertapa dan sebagainya, jadi keadaannya sudah seakan-akan meninggal tapi bangun lagi Iya, gitu. Ki. Sehingga pada waktu saat dia mati suri 40 hari ini keluarganya tidak bingung. Jadi ibaratnya pada saat itu keluarganya, informasi dari keluarga ya Ki ya itu sudah dipasrahkan Ki, seperti itu. Sudah pasrah. Iya, dan orang tua beliau juga ini kan memang muslimnya yang Taat, luar ya. biasa taat ya Ki ya dengan agama, jadi ya sudah dilepaskan seperti itu. Jadi diikhlaskan. Diikhlaskan misalnya mau diminta Allah untuk kembali mendampinginya di alam gaib sana, Iya, ya Ki. monggo. Jadi ya, yang Ki. jelas itu keluarga sudah tidak ada lagi yang namanya ganjalan psikologis, harus nangis dan sebagainya, enggak. Iya Ki. Jadi berbicara tentang alam gaib ini Ki, ya kita pindah ke satu tema lagi ya. Oh Ki, iya mungkin iya. ya. Ini tentang anu ya, Iya. tentang apa ini? Alam gaib Ki ya. Tentang alam gaib, Iya, ya. masuk ke alam gaib. Jadi karena tadi kita memang siaro ke Bapak Ompo, alam gaib memang tidak terpisah dari alam kubur ya Ki ya. Betul. Iya. Jadi sebenarnya di alam kita ini gitu. Iya Ki, alam gaibnya ya alam sebenarnya pintunya sih sebenarnya di situ Ki. Di situ. Di alam kubur itu Di alam gitu. kubur, ya. Pintu yang untuk setelah wafat kita kemana sih sebenarnya? Nah, kenapa sih ada pertanyaan nih saya Ki? Kenapa sih setelah wafat kita harus dimakamkan gitu loh? Kenapa nggak ditaruh di suatu tempat gitu loh Ki? Gitu. Memang di banyak budaya Iya Ki. yang namanya orang wafat ya, yang sudah wafat artinya secara biologis, tubuh biologisnya wafat, Iya, mati. Ki. Yang pada akhirnya dia akan rohnya ya, Iya, Ki. rohnya artinya keluar dari raga itu. Itu pemakamannya yang tubuh ini bisa berbagai macam. Iya Ki. Salah satunya di budaya tertentu itu ditaruh di bawah pohon. Iya, misalnya. Ki. Kebetulan pohonnya ini yang dicarikan adalah pohon yang wangi, Yang jadi nggak bau. Iya Ki. Ada yang lagi yang ditaruh di gua, Iya Ki. di gua di daerah-daerah etnis tertentu itu dimasukkan gua. Ke gua. Ada lagi yang harus dibakar, Iya Kak, dikremasi ya Ki ya. dikremasi, di agama tertentu juga Iya. seperti itu. Terus ada yang lagi yang dimakamkan. Menurut saya Iya, saya ini sesuai dengan keyakinan masing-masing. Masing-masing ya Ki ya. Kita tidak menilai mana yang lebih betul, kita enggak gitu. Cuman yang jelas keyakinan kita misalnya sebagai seorang muslim ya dimakamkan kan Dimakamkan gitu, ya, Ki. Oke, dengan siap, Ki. tahap-tahap tertentu. Nah, yang jadi
temanya adalah bagaimana sih sebenarnya prosesinya masuk ke alam Alam gaib gaib itu. itu, Ki. Bagaimana Iya. kita berkoneksi dengan alam gaib itu? Ya Ki, jadi misalnya Gimana? berkoneksi dengan orang tua atau keluarga yang sudah wafat ya Ki. Betul, Iya, betul. jadi kan kadang kita bertanya kok pengen ketemu dengan yang sudah wafat ya Ki Iya, ya. iya. Nah, contohnya kayak dikasih mimpi ya Ki ya. Kita kok tiba-tiba ketemu dengan Oh iya, tadi dapat informasi tadi malam bermimpi ya. Iya Ki, jadi dapat informasi dengan bapak kandung saya sendiri yang iya, sudah iya. meninggal puluhan tahun ya Ki, ya 20 tahun lebih. Itu beliau menyampaikan kepada saya dengan pada saat itu kembali ke ini, ke beliaunya kembali ke mudah lagi Ki. Iya, iya. Jadi rupanya ke mudah dan saya masih ingat itu pada saat itu saya masih umur belia juga. Yang seperti biasa rutinitas dibangunkan untuk sholat subuh Ki, seperti itu. Iya, iya. Gitu. Alhamdulillah sekali Iya, dapat Ki. mimpi yang begitu indah. Indah ya Ki. Jadi saya dibangunkan bahwa saya harus sholat, rajin sholat. Itu ininya ya Ki, intinya ya. Intinya. Dan setelah itu saya punya tugas Ki. Tugas saya itu saya dalam mimpi itu harus datang atau mengurus beberapa jenazah Ki. Iya, iya, iya. Mengurus beberapa jenazah. Iya Ki, gitu. Jadi kayak EO-nya mengurus jenazah itu. Iya, EO-nya Ki. Jadi mimpi itu ibaratnya gini ya Ki, ada biasanya sih beliau ini kalau datang itu pasti memberikan isyarat sesuatu Ki. Memberikan petunjuk. Biasanya begitu. Iya, biasanya Apa, begitu. Biasanya ayah ini ya. Iya, ayah ini biasa kalau datang itu dia pasti intinya ngasih petunjuk. karena jarang sekali beliau datang Ki. Jarang Jadi, sekali. jarang sekali dan Setahun sekali nggak mesti. nggak mesti Ki. Kadang pun manggil beliau atau berdoa tawasulin sampai sebanyak sekalipun itu kadang beliau nggak bisa datang Ki, gitu. Tapi Nah kan- ini mungkin pada waktu ini ada momen tertentu lah Iya, Ki. istilahnya itu mungkin momentum yang butuh bimbingan atau Iya, apa sang, iya, Ki, sang iya, Ki. putri ini. Iya, gitu. iya benar Ki. Iya, iya. Mungkin sholat saya yang harus diperbarui, bagus sih ya Ki. Dan mungkin juga itu ada ya kita kan masih dalam keadaan wabah ini ya Ki. Iya, Ya, iya, wabah iya, ini betul. mungkin saya punya tugas yang harus mengingatkan teman-teman sedulur semuanya bahwa kita harus tetap masih waspada. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap pakai masker Ki. Betul. Gitu. Ini tadi kita pasti masker loh Ya, ini. ini kita nggak di Karena tempat umum ya Ki. Ya. Bukan di tempat umum, jadi studio kita teman-teman. Nah ini terkait dengan membuka pintu alam Alam gaib. gaib ya Ki. Sebenarnya ada amalannya ini. Ya silakan Ki dijatain. Jadi Monggo. kawan-kawan semua yang ada di rumah silahkan kalau mau mengamalkan. Jadi intinya itu bahwa dengan doa ini yang namanya pintu gaib untuk siapapun itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh orang yang punya ilmu misalnya. Ya Ki. Orang punya ilmu kejadukan. Ya Ki. Kenapa kok dia susah meninggal Ya, misalnya. Itu juga dengan doa ini insya Allah segera lepas ya. yang Ki. namanya rohnya ini masuk ke alam barzah. Ya Ki. Ini pentingnya di situ. Ada lagi mungkin, nah ini mungkin secara negatif juga ini ada yang digunakan. Ya Ki. Bagi orang yang pengen mengajak orang lain wafat, itu ada juga misalnya ada seseorang ini berharap orang tersebut itu segera diwafatkan gitu. Berarti bisa juga ya Ki. Bisa. Multifungsi berarti. Multifungsi. Jadi Multifungsi. ini adalah satu doa teman-teman. Jadi bukan ilmu yang berbahaya Iya kita Ki. Iya, enggak. iya Ki. Jadi sebagai sebuah hasanah ilmu hikmah Iya, bagi Ki. kita, terutama teman-teman yang sudah dewasa. Jadi kalau sudah punya ilmu ini jangan sampai kita nanti itu mendoakan orang lain misalnya yang kita nggak sukai biar cepat wafat Iya, dan Ki. kira-kira Benar, gitu kan ya. iya. Jadi butuh yang namanya ilmu hikmah ini ilmu kedewasaan Iya juga. Ki. Nah doanya sederhana sama kawan-kawan. Silakan kalau mau mewiridkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dan ilmu ini saya ijazahkan bagi teman-teman yang ingin mewiridkannya. Salam itu disampaikan kepada Allah yang Maha Ya Ki. Rohim. Rohim. Rohim itu Ya, Ki. Maha menyayangi. Ya Ki. Jadi dengan
arti doa dan juga mewiridkannya tersebut, Allah ini membukakan pintu gaib Iya Ki. agar orang yang memasukinya ini disapa dengan ucapan selamat. Selamat Kayak ya gitu Ki. ya. Jadi dibuahnya diwiridkan begitu nggak masalah. Gak masalah ya Ki. Nggak masalah. Yang jelas kalau niatnya baik kan insya Allah baik. Iya Ki. Juga selain kita membukakan pintu gaib ini, juga bisa juga digunakan untuk agar sekeliling kita ini selamat. Selamat ya Ki. Selamat, keselamatan. Karena apa? Allah sendiri ini menyampaikan ucapan salam. Salam itu ya Ki. Salam Iya. itu. Jadi amalan ini sebenarnya ada di ini ya Ki ya, di apa? Di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ya Ki ya. Di surat Yasin kalau Iya, nggak Ki. salah. Benar, Ki. Salam qaulam mir rabbir rahim wa mutazil yauma ayyuhal mujrimun itu. Iya Ki. Seperti itu. Jadi kawan-kawan semua monggo mewiridkan salamun qaulam mir rabbir rahim dalam jumlah yang tak terbatas. Terbatas. Tempatnya Ki. Untuk tempatnya juga bisa dimanapun. Dimanapun. Apakah kita dalam keadaan berwudu atau misalnya lagi santai bisa nggak Ki? Bisa juga insya Allah. Jadi kalau bisa sambil apa aja Iya, kira-kira Ki, gitu. Yang penting adalah batinnya. Batinnya ya Ki ya. Ada juga pengalaman teman-teman yang nggak enak sama sekali Iya, itu mewiridkannya ini berharap orangnya tersebut meninggal dan pada akhirnya cepat meninggal. Jadi Ki, misalnya nih ada mau bertanya nih Ki. Misalnya ada teman-teman nih, misalnya kan kadang ini susah wafat Ki. Terus katanya ada susuknya apalah kayak gitu ilmu-ilmunya. Apakah ilmu tersebut, amalan tersebut bisa dipakai untuk Bisa juga tersebut? teman-teman ini juga yang bagi yang ada keluarganya yang susah meninggal. Sebenarnya kita nggak berharap untuk, bukan kita yang mewafatkan, Iya, itu bukan iya, gitu. Ki. Jadi nggak usah khawatir ini nanti sampai dituduh menyantet orang dan Iya, iya, sebagainya, iya, karena yang berhak dan bisa untuk mewafatkan seseorang itu hanya Allah. Iya Ki. Kita ini hanya mendoakan agar orang tersebut itu mulia di sisi Allah Iya, Ki. dengan cara misalnya biar dia segera menghadap pada Allah, kan Dan kira-kira gitu. terbebas dari siksaan dunia itu Terbebas ya. dari siksaan itu dalam versi kita seperti Iya, Ki, itu. iya, Ki. Jadi kalau apa itu versi kita, orang ini sudah kesakitan dan sebagainya, Iya, Ki. dan kita berdoa itu memohon kepada Allah agar orang ini segera diwafatkan misalnya. Iya, Ki. Tapi ini semua kan dalam visi kita. Visi kita ya Belum Ki. tentu yang dimai Allah seperti itu. Iya, Ki. Nah ini adalah usaha untuk menyambung, Menyambung ya Ki. menyambung antara harapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takdirnya ya, sehingga pada akhirnya orang tersebut bisa diwafatkan. Wafatkan dengan baik ya Dengan Ki. baik, Iya. dengan baik. Karena kadang-kadang kan orang yang wafat itu kan udah lupa segalanya Ki. Iya betul. Jadi sering sekali kita bertemu sama orang yang sudah sakit, Iya Ki. sudah sakit, tapi ternyata nggak wafat-wafat, Iya. gitu. Ternyata Tersiksa. siksaan apa gitu. Kadang juga ada yang diwiridkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un Iya, aja. Ki. Itu silahkan juga. Bisa juga, itu bagus juga ya Ki. juga Iya. itu. Tapi Jadi, kadang kan kalau dengar amalan itu kan beliaunya itu yang mau wafat itu langsung sedih Ki kalau. betul. Mungkin ada amalannya, ternyata amalan ini yang lebih Nah, lebih dan lebih enak didengarnya pas. salamun qaulam mir rabbir rahim ini kalau bisa diwiridkan ketika orang itu tidak perlu dengar orang lain lah. Tidak perlu dengar ya Ki. Yang terbaik kan sebenarnya wiridan itu wirid kolbu. Kolbu, iya, Ki. Jadi hatinya yang tergetar dan apa ini sampai kepada Tuhan. Kobil tuh, Ki. Daripada apa itu kita Iya. wiritan sementara ada orang lain yang terganggu kan gitu ya. Ya Ki. Ya Kobil tuh Ki. Ya, Semoga sama-sama, bermanfaat silakan, untuk ya. dulu-dulu semua ya Iya, Ki ya. betul. Dan amalannya bisa diamalkan oleh teman-teman atau sedulur semuanya. Iya, Ki, ada info lagi mungkin buat teman-teman? Cukup ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman dan sedulur semua, terima kasih. Jangan lupa like ya, subscribe, tetap dukung channel kami Ya. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.